Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Kusmarwanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Sragen 18 Kabupaten Sragen. Saat ini saya bersama Pak Fahrul Anam, Sarjana Pendidikan, guru kelas 5 di SD Negeri Sragen 18. Selamat pagi Pak Fahrul, apa kabar hari ini? Pagi Pak, alhamdulillah baik Pak Hendri. Alhamdulillah kabar baik ya Pak Fahrul ya. Pak Fahrul, pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Jadi sebelum nanti saya melakukan observasi pembelajaran di kelas Bapak. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal agar nanti Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nanti dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Bapak. Yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Pak Fahrul laksanakan? Tujuannya adalah satu, menjelaskan pengertian sinar dan sumber cahaya. Kemudian mengidentifikasi sifat-sifat cahaya seperti merambat lurus, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Kemudian memberikan contoh penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Bekerja sama dalam kelompok untuk melakukan percobaan sederhana tentang sifat-sifat cahaya. Dan yang terakhir, menghargai pendapat teman yang berbeda. Baik Pak Fahrul, jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Fahrul. Selanjutnya, area pengembangan apa yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran itu nanti? Area pengembangan yang hendak dicapai adalah satu, pemberian motivasi, kedua, pendekatan dalam mendampingi murid, dan yang ketiga, pemberian umpan balik. Baik Pak Fahrul, jadi area pengembangan yang ingin Pak Fahrul capai yaitu pemberian motivasi, pendekatan dalam pendampingan murid, dan pemberian umpan balik. Gitu nih Pak Fahrul ya? Selanjutnya, untuk mencapai area pengembangan yang ingin dicapai Pak Fahrul tadi, strategi apa yang Bapak terapkan? Strategi yang dipersiapkan adalah satu, memberikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Berikutnya, mendampingi murid dengan cara memotivasi dan arahan saat diskusi kelompok. Dan yang terakhir, pemberian apresiasi dari proses hingga hasil baik secara verbal maupun non-verbal. Jadi strategi yang Pak Fahrul terapkan yaitu yang pertama tadi, untuk mencapai pemberian motivasi, Pak Fahrul memberikan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, pendampingan murid dan memotivasi dalam berkelompok, diskusi kelompok ya. Yang ketiga yaitu memberikan apresiasi, baik itu apresiasi verbal maupun non-verbal. Selanjutnya, dalam pembelajaran ini Pak Fahrul menerapkan model pembelajaran yang bagaimana? Saya menggunakan model pembelajaran saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Baik Pak Fahrul, jadi model pembelajaran yang Pak Fahrul terapkan yaitu dengan model pembelajaran saintifik ya, begitu ya. Baik Pak Fahrul, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok di ruang kelas ya, dalam kegiatan supervisi kelas. Baik Pak Fahrul, terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran,
alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu memohon pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga diberi dunia bermanfaat. Oleh karena itu, Mbak Cynthia silakan pimpin doanya dan nanti menyanyikan lagu wajib. Silakan. Mari doa siap doa bersama-sama. Doa mulai. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Majukan Kendari 1, 2, 3. Anggreni masuk. Asep Suryadin, Asa Janesa, Asika, Azam, Citraino, Fadia, Immanuel Timothy, yang sakit itu ya? Kean, masuk. Maulana Ahmad Bayaki, Miswa, Safakoh, semuanya. Kemarin kita sudah sedikit mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Apa sih pengertian cahaya? Energi atau sinar yang menarik mata untuk bisa melihat kita. Oke. Untuk jelasnya, nanti kita akan mempelajarinya. Apa sih cahaya? Apa sih cahaya? Seperti tadi, jawaban kalian sudah mendekati kebenaran, yaitu cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Karena kita bisa melihat itu karena ada cahaya. Cahaya berasal dari sumber cahaya itu sendiri. Kemudian contoh cahaya adalah api. Kita tahu kan api jika menyala bisa kita lihat. Kemudian sinar matahari. Nah, di sini sinar matahari adalah pertama sumber energi bagi makhluk hidup yang ada di bumi dan sumber cahaya utama bagi bumi. Sumber cahaya berikutnya adalah lampu. Kalau kita nyalakan lampu seperti ini, kita bisa melihat. Apalagi nanti kalau malam, kita bisa melihat. Oh, tidak gelap lagi. Dan cahaya seperti kilat. Saat kilat menyambar, ada percikan seperti api. Kita bisa melihat, oh ada kelihatan seperti itu. Nah, itu pengertian dari cahaya. Kemudian kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifat cahaya? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Berkat cahaya dapat merambat lurus. Contohnya, cahaya matahari atau sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan melalui celah-celah kecil, tempat yang nampak seperti garis lurus. Seperti mungkin di rumah kalian ada celah-celah kecil di genting, terus pagi hari seperti ada garis lurus cahaya dari sinar matahari yang masuk ke ruangan. Atau mungkin di hutan
hutan yang rimbun, ada celah-celah kecil dari dedaunan, ada sinar matahari yang melepas itu akan kelihatan ada garis-garisnya. Contohnya ini contohnya. Nah ini di hutan yang rimbun, daunnya lebat, sinar matahari bisa masuk sedikit, kelihatan celah. Lewat celah-celah itu sinar matahari membentuk garis lurus, garisnya tidak zigzag. Benda dengan permukaan yang rata, contohnya cahaya dipantulkan oleh cermin, nanti akan kelihatan teratur bayangannya. Sifat cahaya yang berikutnya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yang melewati dua medium yang berbeda kerapatannya, misalkan dari udara menembus air, cahaya dapat dibelokkan. Peristiwa pembelokan ini disebut pembiasan. Nanti kalau kalian lihat di sini pensilnya terlihat patah. Itu karena cahaya bendanya ini yang dipantulkan melewati udara kemudian menembus ke air. Ketiga, cahaya dapat membiaskan. Keempat, cahaya dapat menembus benda-benda. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Peristiwa ini dapat ditemukan pada nyala senter yang merambat lurus. Cahaya yang merambat lurus juga dapat kita lihat pada dekat cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah dinding maupun ventilasi yang tampak berupa garis-garis lurus. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Kegiatan yang dapat membuktikan bahwa cahaya merambat lurus adalah dengan melihat cahaya lilin menggunakan karton berlubang yang disusun lurus berjajar. Kita dapat melihat cahaya lilin melalui lubang yang disusun lurus sejajar. Namun, ketika salah satu lubang digeser, kita tidak bisa lagi melihat cahaya tersebut. Sifat cahaya yang selalu merambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, pemantulan baur. Pemantulan baur biasa disebut sebagai pemantulan difus atau pemantulan yang tidak teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Sinar pantul arahnya tidak beraturan. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada pohon, batu, dan dinding. Yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Sinar pantul memiliki Kalian praktekkan, tolong diskusikan dengan teman-teman kalian satu kelompok. Dan dijawab pertanyaan-pertanyaannya.
Saat kalian mengerjakan, papamu akan menilai kinerja kalian. Dan silakan untuk berdiskusi dengan temannya. Nomor 2. Terus itu pemakmulan. Coba ini sifatnya bisa menembus. Silakan presentasi ke depan. Yuk semuanya, semua usaha ke depan. Tolong dipresentasikan. Untuk yang lain, yuk diperhatikan presentasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Nama Asep Kean Rian Azam, kelas 5, tanggal 10 September 2024. Judul Menyiasati Cahaya. Petualangan mengungkap sifat cahaya. Tujuan mampu melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Mampu menjelaskan hasil percobaan dengan bahasa yang sederhana. Mampu bekerja sama dalam kelompok. Alat dan bahan: senter, cermin datar, gelas bening, air, kertas putih, spidol. Petunjuk kerja: 1. Cahaya merambat lurus. Arahkan sinar senter ke dinding yang jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sifat-sifat cahaya. Nama Cynthia, Asifa, Salsa, Stefani, kelas 5. Judul menyiasati cahaya. Petualangan mengungkap
Tunggu kerja. 1. Cahaya merambat lurus. Arahkan sinar senter ke dinding yang jauh. Amati apa yang terjadi. Buatlah garis lurus pada atas untuk menunjukkan arah lambatan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan memakai sensasi dari hasil uji kami. Nama Fatia Syafa Mitra. Kelompok 3, kelas 5, tanggal 10 bulan 9 2024. Tutur menyiasati cahaya. Petualangan mengungkap sifat cahaya. Tujuan mampu melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Mampu menjelaskan hasil percobaan dengan bahasa yang sederhana. Mampu bekerja sama dengan kelompok. Alat dan bahan: senter, cermin, dasar, gelas, bening, air, kertas putih, spidol. Petunjuk kerja: 1. Cahaya merambat lurus. Arahkan sinar senter ke dinding yang jauh. Amati apa yang terjadi. Buatlah garis lurus pada kertas untuk menunjukkan arah rambatan cahaya. Pertanyaan. 3, yuk kasih tepuk tangan. Terima kasih untuk semuanya sudah melakukan percobaan dan kalian sudah melaporkan hasil percobaan kalian. Oke, dari percobaan ini semua yang sudah kalian lakukan, kita bisa simpulkan cahaya adalah energi yang dapat dilihat oleh mata. Kemudian sifat-sifat cahaya yang kita pelajari hari ini: 1. Cahaya dapat merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat menembus benda-benda. 4. Cahaya dapat dibiarkan. 5. Dapat dikurangkan. Dari hasil diskusi kalian, Bapak pengen tahu pemahaman kalian secara individu. Tolong dibuka LK kalian, lembar kerja kalian, halaman 8. Halaman 8. Coba di situ tolong dibuka, dijawab. Tolong dijawab. Ayo dijawab. 5. Yo, berapa nulis? Yuk dijawab. Ya? Selesai? Belum? Sedikit lagi. Tolong dikerjakan sendiri ya. Jangan nyontek temennya. Jangan nyontek temennya. Tolong kerjakan sendiri, jangan nyontek temennya. Tadi ini bakal nilai hasilnya. Sudah selesai? Tolong berhenti. Pertanyaan pertama, Mbak Cynthia. Yang keras temennya biar mendengarkan. Apakah cahaya mampu merambat tanpa media? Jelaskan. Cahaya
2. Mas Ayah. Sebutkan sifat-sifat cahaya. A. Cahaya dapat merambat lurus. B. Cahaya dapat dipantulkan. C. Cahaya dapat menembus benda bening. D. Cahaya dapat dibiaskan. E. Cahaya dapat diulangi. Oke, terima kasih. Nomor 3. Siapa ya? Mas Rian. Mengapa kita tidak dapat melihat benda yang tidak berbentuk? Karena cahaya tidak dapat menembus benda-benda. Oke, benar. Untuk nomor 4. Pak Dia. Bagaimana pantulan yang ditunjukkan oleh cermin datar ketika kita berdiri di depannya? Kita bisa melihat pantulan yang sama persis ukurannya dengan diri. Oke, terima kasih. Benar ya. Sekarang nomor 5. Miswa. Tolong Miswa. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, mengapa arah pantulannya tidak berubah? Karena permukaannya tidak sama. Oke. Kalau tidak teratur berarti tidak rata. Oke, terima kasih. Setelah kalian kita bahas, siapa yang betul semua? Betul semua. Ada yang salah satu? Ada yang salah satu? Betul semua ini berarti. Terima kasih. Berarti kalian sudah mempelajari materi cahaya dan sifatnya dengan baik. Berikutnya kita bisa menyimpulkan. Yang kemarin kita tidak tahu apa sih cahaya, apa sifat-sifat cahaya kita belum tahu. Sekarang saya ulangi lagi, kita review lagi. Apa sih pengertian dari cahaya tadi? Energi yang dapat dilihat oleh karena ada cahaya itu kita bisa melihat. Nanti kalian bisa keluar, bisa kemana-mana. Oh, depan kalian ada batu, kalian bisa menghindar karena kita bisa melihatnya. Nanti misalkan pada malam hari ruangan karena kalian dimatikan lampu, bisa lihat ya? Karena kenapa tidak bisa melihat? Karena tidak ada cahaya. Nih, kemudian cahaya itu ternyata memiliki sifat-sifat ya kan? Sifat yang pertama apa tadi? Dapat merambat lurus. Cahaya itu lurus dia, tidak bisa membelok dikit, tidak bisa. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hendrikus Marwanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Sragen 18 Kabupaten Sragen. Saya masih bersama dengan Pak Fahrul Anam, Sarjana Pendidikan, guru kelas 5 di SD Negeri Sragen 18 yang baru saja selesai saya observasi. Selamat siang Pak Fahrul, apa kabar? Selamat siang Pak Hendrik. Setelah kita tadi melakukan observasi, supervisi kelas, bagaimana kesan dan perasaan Pak Fahrul? Alhamdulillah pembelajarannya berjalan lancar, walaupun sedikit
ada rasa tegang dan grogi di awal pembelajaran. Itu biasa Pak Fahrul, jadi dan juga itu manusiawi. Ketika kita mau diobservasi ataupun mau dievaluasi, pasti perasaan tegang, perasaan grogi itu pasti ada. Nah, bisa diceritakan kembali Pak Fahrul, kira-kira area pengembangan apa yang ingin dicapai dalam atau menjadi tujuan dari Pak Fahrul dalam pembelajaran tadi? Oke. Area pengembangan yang hendak saya capai yaitu 1. Pemberian motivasi kepada siswa, 2. Pendekatan dalam mendampingi murid, dan yang ketiga pemberian umpan balik. Terus menurut Pak Fahrul, area yang akan dikembangkan tadi kira-kira sudah tercapai atau belum dalam proses pembelajaran tadi? Menurut saya sudah, namun masih ada kekurangan dan perlu saya tingkatkan. Baik Pak Fahrul, nah menurut Pak Fahrul kira-kira area mana yang perlu dikembangkan atau yang masih kurang tadi untuk ditingkatkan? Menurut saya area pemberian motivasi kepada siswa. Oh, di area pemberian motivasi kepada siswa. Baik, menurut Pak Fahrul area pemberian motivasi kepada siswa itu masih ada kekurangan. Dan nah, untuk meningkatkan area itu kira-kira strategi apa yang ingin Pak Fahrul terapkan agar pengembangan area itu bisa tercapai? Saya akan lebih banyak belajar lagi Pak Hadid tentunya melalui pelatihan mandiri di platform PMM dan juga belajar dengan rekan sejawat yang sudah berhasil dalam memberikan motivasi kepada siswa. Oh ya, jadi Pak Fahrul ingin mengembangkan baik itu secara mandiri ataupun secara sharing atau kolaborasi dengan teman sejawat ya. Memang gini Pak Fahrul, di platform PMM itu banyak sekali platform-platform yang bisa kita akses. Di situ juga ada bagaimana cara pemberian motivasi kepada siswa-siswa, bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid itu. Nah, itu bagus sekali Pak Fahrul. Terus kira-kira kapan Pak Fahrul itu akan menerapkan atau akan memulai agar kekurangan yang menurut Pak Fahrul tadi bisa segera ditingkatkan? Secepatnya Pak ini, agar saya juga segera bisa memperbaiki kekurangan saya dan saya bisa memberikan yang terbaik buat murid saya. Baik Pak Fahrul, semoga bisa segera menindaklanjuti rencana yang sudah Pak Fahrul siapkan dan pembelajaran bisa berpihak pada murid dengan sebenarnya dapat terwujud. Baik Pak Fahrul, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Mulai dari proses pra-observasi, observasi, sampai dengan proses pasca observasi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih Pak Fahrul atas waktunya dan juga atas kerjasamanya. Saya akhiri Pak Fahrulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.